Wanita ini bernama Airin. Dia dikenal pemarah dan tak kenal takut. Dia dijuluki The Devil. Pria ini bernama Namcha, seorang dokter hewan sekaligus tetangga Airin. Namcha dan Airin pernah berpacaran, namun putus karena Airin memutuskannya tanpa alasan yang jelas. Namcha hingga sekarang masih menyukai Airin dan tak berencana mengubah perasaannya. Bagaimanakah kisah percintaan mereka? Inilah alur cerita drama Devil Sister episode 1 dan 2. Selamat datang di Mo Channel. Cerita berawal ketika seorang satpam memberitahu kepada para karyawan lain melalui HT bahwa Airin segera tiba di kantor. Tentu saja, semua karyawan langsung bergerak cepat melakukan tugas mereka. Para satpam bersiap menyambut kedatangan Airin, namun saat Airin tiba, Airin langsung memarahi dan menyuruh mereka untuk kembali bekerja. Saat di lift, Airin mencium bau pewangi lavender yang menurut satpam baunya dapat meredakan stres. Namun, Airin tidak menyukainya dan memecat sang satpam. Sementara itu, Namcha sedang mengendarai sepeda menuju klinik hewan. Laju sepedanya terhenti ketika hampir menabrak seekor ular. Di klinik hewan, masuklah seorang wanita bernama Ploy Chan bersama anjing peliharaannya. Ploy Chan mengatakan bahwa Action, anjingnya itu sedang sakit. Namun, staf klinik berbisik meyakini bahwa itu hanya tipu muslihatnya untuk menemui Dr. Namcha. Dia tampak kecewa saat mengetahui Dr. Namcha sedang tidak di klinik. Sementara di kantor, seorang karyawan sedang presentasi untuk menerbitkan sebuah novel tentang cinta. Airin menegaskan bahwa perusahaan tidak menerbitkan novel kisah cinta. Namun, karyawan itu berpendapat bahwa pembaca fiksi dapat meningkatkan penjualan. Dan cerita cinta bertema fiksi juga sedang populer di internet. Airin marah kemudian melempar pulpen dan mengenai proyektor yang menampilkan presentasi. In mencoba menenangkan sang kakak dengan menanyakan keinginan Airin agar tim bekerja sesuai dengan yang diinginkannya. Namcha tiba di klinik hewan dengan membawa kardus berisikan ular yang terluka karena tertabrak mobil. Staf klinik tidak ada yang mahir dan berani menangani reptil. Namcha turun tangan dan berhasil menyelamatkan ular itu. Namcha tampak kecewa karena tidak diizinkan untuk mengoperasi anjing yang terkena racun karena alasan ia belum berpengalaman. Ploy Chan sedang mencoba mendekati Namcha. Tiba-tiba Airin datang menghampiri Namcha dan berpura-pura menjadi pacarnya. Namcha menanyakan apakah Airin cemburu. Airin menjawab bahwa Tan meminta tolong kepadanya karena dia tidak menyukai Ploy Chan. Namcha lalu mengajak Airin untuk makan siang bersama. Awalnya, Airin menolak, namun akhirnya Namcha berhasil memaksanya. Setelah makan siang, Namcha mengajak Airin untuk menonton film di bioskop. Lagi-lagi Airin menolaknya. Ternyata, Namcha dan Airin pernah berpacaran. Saat itu, Namcha masih sekolah SMA, sedangkan Airin akan lulus kuliah. Namun, tiba-tiba Airin memutuskannya tanpa alasan yang jelas dan mengatakan bahwa Namcha masih belum dewasa untuk mengerti permasalahan yang terjadi pada hidup orang dewasa. Airin juga mengatakan ketika Namcha telah dewasa dia akan melupakan hal ini. Namun Namcha bersikeras bahwa dia tidak akan melupakan Airin. Airin akhirnya mengantar Namcha kembali ke klinik hewan. Sebelum pergi, Airin mengatakan kepada Namcha untuk memperlakukannya dengan sopan karena dia lebih tua 7 tahun dari Namcha. Saat sedang jogging, Namcha melihat mobil Airin di parkiran. Dia pun terlihat sangat senang, namun ternyata yang muncul adalah In, membuat Namcha sedikit kecewa. Namcha menanyakan apakah Airin sedang berada di rumah. In lalu menjawabnya dengan anggukan. Namcha sangat senang hingga membuatnya senyum-senyum sendiri dan tidak fokus saat diajak bicara oleh In. Di masa lalu, Namcha menitipkan suatu barang kepada In untuk diberikan kepada Airin.
namun In malah membuangnya ke tempat sampah. Ternyata In diam-diam menyukai Namcha. Airin sedang makan malam bersama dengan sang kakek. Kakek bertanya kepada Airin apakah Airin sudah punya pacar. Airin menjawab bahwa pekerjaan di kantor membuatnya sangat sibuk dan tidak sempat memikirkan hal itu. Kakek mendesak Airin untuk segera menikah dan memiliki anak. Menurut sang kakek, Jin adalah pria yang baik. Dia telah membantu Airin dan perusahaan selama bertahun-tahun, sehingga perusahaan berjalan lancar. Jin juga menyukai Airin, jadi Jin akan menjaga Airin dengan baik. Sementara Namcha mendesak In untuk memberitahunya tentang pria yang akan dinikahi oleh Airin, namun In mengatakan ia haus. Saat In mengatakan Airin akan menikah dengan pengacara kakeknya, Namcha kaget dan menumpahkan air minum ke baju In sehingga baju In basah. พี่แอร์เขาจะแต่งงานกับคุณจีนทนายของคุณปู่ อะไรนะ แกทำอะไรของแกเนี่ย สองคนนั้นเขาคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ Namcha mengatakan bahwa Airin tidak akan mau untuk menikah dalam waktu dekat. In pun mengganti pakaiannya yang basah dengan jaket milik Namcha. Di sisi lain, Airin menyuruh Jin untuk menolak perjodohan itu bagaimanapun caranya, karena dia tidak suka menikah karena perjodohan dan juga tidak menyukai Jin. Airin menuduh Jin menikahinya hanya untuk mendapatkan aset kekayaan kakeknya. Namun, Jin menepis tuduhan itu dengan mengatakan Airin tidak mengenalnya dengan baik. Maka itu, Jin mengajak Airin untuk saling mengenal satu sama lain. Tapi Airin menolaknya dengan tegas. In dan Namcha datang. Airin pun menanyakan kenapa In mengenakan jaket. ทำไมใส่เสื้อแบบนั้นเสื้อชาเขาอะค่ะ อินใส่แล้วดูไม่ดีเหรอคะ Di depan In dan Namcha, Airin bersikap sangat ramah kepada Jin. Dia mengantar Jin hingga ke mobilnya. Setelah itu, Airin pergi meninggalkan Namcha dan In tanpa berbicara sepatah kata pun. Namcha pulang dengan wajah yang cemberut. Orang tuanya mengira dia sedang bertengkar dengan In. ทะเลาะกับหนูอิน เมื่อกี้เห็นดีๆกันอยู่เลย Sang ayah bertanya kepada Tan apakah Namcha dan In sedang berpacaran karena mereka berdua keluar dari kamar Namcha dan In juga memakai jaket milik Namcha. Tan pun menjawab tidak tahu tentang hubungan Namcha dan In. Ayah juga bertanya tentang pekerjaan Namcha di klinik hewan. Tan mengatakan Namcha belum sepenuhnya dipercaya untuk melakukan tugas yang penting oleh rekan kerja ayahnya, karena baru lulus dan belum memiliki pengalaman. Mata Airin tak bisa terpejam, dia masih memikirkan In yang memakai jaket milik Namcha. Lalu dia memutuskan keluar balkon untuk menghirup udara segar. Tiba-tiba ponsel Airin berdering. Namcha mengirim pesan kepadanya. Pesan itu berisi bahwa Namcha tidak akan mengizinkannya menikah dengan pria lain. Kemudian Namcha berteriak dengan lantang bahwa dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Airin menyuruh Namcha untuk diam karena takut didengar oleh orang lain. Namun Namcha tidak peduli. Akhirnya Airin memutuskan untuk masuk ke kamarnya. ผมไม่ยอมจริงๆด้วย เป็นบ้าเหรอ เงียบ ผมไม่ยอมจริง ๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวคนก็ไม่ได้ยิน Pagi harinya, Airin pergi lari pagi. Dia bertemu dengan seekor anjing dan bermaksud akan memberinya makan ayam. Namun, Namcha melarangnya karena tulang pada ayam itu akan membahayakan si anjing. Akhirnya dengan kesal, Airin pergi membeli bakso daging untuk anjing. Namcha kemudian mengajak Airin untuk sarapan bersama. Saat sedang sarapan, Namcha mengambil dompet Airin dan dimasukkan ke dalam jaketnya. Saat tiba di depan rumah, Airin berusaha meminta kembali dompetnya, namun Namcha tidak memberinya, hingga terjadi adegan perebutan dompet. Jin kemudian datang menemui kakek Airin dan mengatakan bahwa Airin tidak ingin menikahinya. Kakek Airin mengatakan ini adalah kesempatan bagi Jin untuk memenangkan hati cucu perempuannya. Jin pun akhirnya bertekad untuk mendapatkan hati Airin. Namcha membujuk kakaknya untuk mengajak Airin makan malam bersama di rumah.
Namja beralasan sudah lama Airin tidak makan malam bersama dengan mereka. Namun, Airin menolak karena akan pergi ke kantor. In meminta Namja untuk menemaninya periksa ke dokter. Karena dia sedang bosan di rumah, maka dia setuju menemani In. Airin tiba di kantor. Saat hendak naik lift, dia bertemu dengan pria yang mencurigakan dan menanyakan siapa dan mengapa dia mengenakan pakaian seperti itu. Pria itu pun menjawab bahwa dia adalah satpam yang shiftnya telah habis. Lalu, dia menawarkan untuk mengantar Airin ke ruangan kantornya. Saat keluar dari lift, pria tersebut mengatakan, apakah Airin selalu memecat seseorang dengan mudah? Pria itu marah karena dipecat secara tidak adil. Dia melempar semua kertas tagihan pembayaran yang harus dia bayarkan setiap bulannya. Dengan takut, diam-diam Airin menelpon In. Namun karena In sedang diperiksa oleh dokter, maka Namja yang menjawab telepon tersebut. Namja mendengar bahwa Airin sedang diancam oleh seorang pria. Dengan panik, dia pun menanyakan keberadaan Airin namun tidak mendapat jawaban. Pria itu tahu Airin sedang menelpon seseorang, lalu HP Airin direbut dan dibanting olehnya. Sambungan telepon pun terputus.